Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana dengan NIM G1C123017 dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di video ini saya akan membacakan salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah ke-96, surah Al-Alaq. Dan saya juga akan membacakan bacaan rukun dan bacaan sholat. Yang pertama adalah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Shadaqallahul azim. Di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai rukun dan bacaan di dalam sholat. Dan dalam sholat pastinya ada rukun yang harus dilakukan. Jika rukun tersebut tidak dilakukan, maka sholat orang tersebut bisa dikatakan tidak sah karena melewatkan satu rukun. Rukun yang pertama di dalam sholat adalah berdiri. Berdiri pun dapat diartikan secara kiasan maupun harafiah. Berdiri secara kiasan ini maksudnya adalah mendirikan sholat. Orang tersebut mendirikan sholat. Dan secara harafiah, orang tersebut berdiri untuk melaksanakan sholat. Ada pembahasan mengenai kemampuan seseorang untuk melaksanakan sholat, yaitu jika seseorang itu mampu untuk berdiri, sebisanya dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Namun jika orang tersebut tidak mampu untuk berdiri, dianjurkan untuk duduk. Jika tidak mampu duduk, dianjurkan untuk berbaring. Jika tidak mampu berbaring, dianjurkan menggunakan isyarat mata. Dan jika tidak mampu juga menggunakan isyarat mata, maka orang tersebut disalatkan. Islam adalah agama yang memudahkan penganutnya untuk bisa beribadah kepada Tuhannya. Setelah rukun yang pertama, kita berpindah ke rukun yang kedua, niat. Di dalam ibadah maupun ibadah apapun itu pasti ada niat di dalamnya. Dan niat terkhususnya di dalam sholat, niat ini yang dilakukan di dalam hati. Yang diutamakan itu meniatkan di dalam hati, bukan melafazkan. Melafazkan itu dengan mulut. Jadi yang dianjurkan atau diutamakan itu yang dalam hati. Dan niat pun memiliki 3 komponen atau poin yang bisa dikatakan bahwa orang tersebut niat dalam sholatnya, yaitu pengakuan diri bahwasanya dia akan melakukan ibadah tersebut. Contohnya
aku berniat melaksanakan sholat. Dan yang kedua itu ibadah apa yang dilakukan. Contohnya ibadah sholat subuh. Dan yang ketiga itu meniatkan untuk Allah. Jadi ibadah yang dilakukannya itu serta-merta hanya untuk Allah. Jadi contoh dari niat itu, aku niat sholat fardu subuh karena Allah Ta'ala. Itu sudah termasuk niat, dan niat itu diutamakan dalam hati. Yang dilisankan itu hanya dianjurkan agar seseorang itu tidak was-was. Di sini jika seseorang itu hanya meniatkan dengan lisan namun tidak dengan hati, sama saja bohong. Orang tersebut tidak bisa dikatakan tidak sah sholatnya, karena hanya dengan mulut, bukan dengan hati. Yang diutamakan itu dalam hati. Kemudian beralih dari niat, kita melanjutkan ke takbiratul ihram. Takbiratul ihram sendiri, setelah berdiri dan berniat dalam sholat, kita melakukan takbiratul ihram yang dilakukan dengan membaca takbir Allahu Akbar seperti ini. Allahu Akbar saat mengawali sholat. Jadi takbiratul ihram ini sebagai bentuk seseorang itu memulai sholatnya. Beralih ke rukun yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini memiliki bacaan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, seseorang itu disunahkan untuk membaca ayat atau surah pendek. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Setelah membacakan surah pendek yang dihukumi sunnah tadi, orang tersebut lanjut untuk ruku. Ruku pun harus disertai dengan tumakninah atau tenang, bukan seperti ayam yang mematuk beras. Jadi dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru. Ruku pun juga memiliki bacaannya, yaitu bacaannya seperti ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu dibaca sebanyak 3 kali yang memiliki arti Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung, dan aku pun memujinya. Kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, bangkit, berdiri, yang memiliki lafaz tersendiri daripada yang lain. Jika yang lain itu melafazkan dengan bacaan Allahu Akbar, sementara i'tidal ini dilafazkan dengan Sami'allahu liman hamidah. Dan kemudian membaca Rabbana lakal hamdu, atau juga bisa lebih panjang sedikit, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dum. Kemudian setelah dia i'tidal, dilanjutkan dengan sujud.
Sujud pun harus disertai dengan tumakninah. Seperti rukuk tadi, dengan tumakninah, dengan tenang, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Bukan seperti ayam yang mematuk pakan, mematuk beras. Dan sujud pun memiliki bacaan tersendiri, yaitu bacanya seperti ini: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang dibaca sebanyak 3 kali. Dan 3 kali ini adalah sunnah, dianjurkan. Jadi sujud itu bacaannya seperti tadi, yang memiliki arti Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, dan kemudian aku menyembahnya. Setelah itu kita masuk rukun yang ke-8, yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud pun memiliki bacaan seperti ini: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang memiliki arti Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosaku, belas kasihilah aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berikanlah aku rezeki, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Setelah duduk di antara 2 sujud, rukun ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir pun memiliki bacaannya, yaitu seperti ini: At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang itu membaca asyhadu an la ilaha illallah, posisi tangan kanannya itu dianjurkan menghafal seperti ini dan menunjuk ke arah kiblat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu saya contohkan. Kemudian dilanjutkan dengan yang tadi rukun ke-10 itu membaca tasyahud akhir. Kemudian rukun yang ke-11 itu salawat kepada Nabi, yang bunyinya seperti ini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun setahu saya, menurut mazhab Hambali itu, orang-orang Arab, mereka tidak membaca kata sayyidina di dalam sholat. Itu mereka bilang seperti itu mungkin karena ketentuannya. Jadi pelafalannya itu seperti ini: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan menurut para ulama di Indonesia, mereka mengatakan menggunakan kata sayyidina sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca sholawat kepada Nabi, kita masuk ke rukun yang ke-12, yaitu salam yang pertama. Perlu diketahui bahwasannya salam ini yang wajib itu salam yang pertama yang ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu diwajibkan ke kanan dengan posisi pas selurus dengan sebelah kanan. Kemudian yang disunnahkan itu salam yang ke kiri, salam yang kedua, dan membaca assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu, diluruskan selurus dengan sebelah kiri. Itu rukun yang ke-12. Kemudian rukun yang ke-13 yaitu tertib. Rukun terakhir ini berarti melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan beraturan atau beruntutan. Bila urutannya tidak tertib, maka sholatnya tidak sah, dikatakan tidak sah dan harus diulang kembali. Dari 13 rukun tersebut,
Para ulama membaginya dalam 4 macam. Ini disimpulkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf dalam Al-Tariqat Al-Sadida fi Al-Masail Al-Mufidah juz 1 halaman 208. Beliau menyebutkan bahwasanya rukun itu ada 4. Yang pertama adalah rukun qalbi, yaitu rukun yang dikerjakan di dalam hati, yaitu niat tadi. Jadi niat itu dikerjakan di dalam hati, dibacakan di dalam hati. Jadi yang diutamakan itu niat yang di dalam hati, bukan niat yang dilafazkan. Kemudian ada rukun qauli. Rukun qauli ini berupa perkataan. Itu mencakup takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, dan salam. Jadi itu rukun qauli. Ada 5 jenis. Dan yang ketiga ada rukun fikli. Rukun fikli ini berupa perbuatan, jumlahnya ada 6, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk di tasyahud akhir. Dan yang keempat ini adalah rukun maknawi. Rukun maknawi yaitu tertib makna, yakni menempatkan rukun pada tempatnya tanpa membolak-balikkannya. Sekian adalah rukun dan bacaan sholat yang bisa saya jabarkan di dalam video ini. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf, dan saya memohon kepada penonton kekurangan saya itu, saya berharap penonton dapat mendoakannya kepada Allah. Ampunilah saya karena kekurangan saya dalam menjabarkan video ini. Dan jika ada kelebihan, itu saya berharap penonton dapat mengambil ilmunya, lebihnya itu. Dan juga saya berharap penonton menerapkan apa yang saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.